Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang luar biasa, yakni channel Penyiar Muda Islam. Bersama aku Nur Fitriana Sari, selama 7 menit ke depan Ana bakalan sharing tentang memanfaatkan desain grafis sebagai media dakwah. Sumber bahasan kali ini berasal dari sebuah literatur yang berjudul Dakwah Melalui Desain Grafis, karya dari seseorang yang luar biasa yang bernama Nirwan Wahyudi AR. Kok nggak muncul ya teman-teman? Sepertinya harus ditarik. Ini dia. Udah ya. Oke teman-teman, kali ini Ana membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama adalah pemaparan mengenai pemanfaatan desain grafis sebagai media dakwah. Poin yang kedua ada tutorial pembuatan sebuah karya sederhana dengan memanfaatkan desain grafis yang nantinya bisa digunakan sebagai media dakwah. Simak terus ya, let's go! Oke teman-teman, seiring kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi yang terus berkembang, membuat dakwah itu tidak cukup kalau sekedar dilaksanakan secara tradisional, seperti dilaksanakannya ceramah, pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita sebagai generasi penerus dakwah Islam diharapkan dengan baik dapat mendayagunakan sisi positif dari berkembangnya teknologi, dan salah satunya adalah pada teknologi desain grafis ini. Nah teman-teman, sebenarnya desain grafis itu apa sih? Nah, desain grafis ini merupakan suatu sarana pengungkapan gagasan atau pesan secara visual melalui simbol-simbol, bisa berupa gambar, tulisan, atau warna. Sedangkan kalau dalam pandangan ilmu komunikasi adalah suatu cara untuk menyampaikan pesan visual berwujud teks atau gambar yang mana disampaikan dari seorang komunikator kepada komunikan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, pemanfaatan desain grafis sebagai media dakwah ini kini cukup banyak diminati. Bentuknya bisa dengan memuat motivasi atau imbauan tentang ibadah, kemudian dicetak dan atau mungkin bisa disebar langsung di media sosial. Pesan-pesan dakwah yang dikemas secara visual, artistik, kreatif, komunikatif, dan menginspirasi halayak menjadi keunggulan tersendiri bagi adanya dakwah desain grafis. Namun teman-teman, bagaimanapun bagus dan juga lengkapnya materi dakwah serta aktualnya isu-isu yang disajikan, tetapi kalau disajikan dengan cara yang sembrono, metode dan medianya tidak tepat, maka bisa berpotensi tidak meninggalkan kesan dari para halayak. Sebaliknya, kalaupun materinya sederhana namun bisa disajikan melalui media dan juga metode yang tepat, maka lebih berpotensi menimbulkan kesan di hati halayak. Dalam aktivitas dakwah grafis tentu turut didukung oleh media sosial teman-teman, yang mana bisa menyebabkan penyebarannya itu bisa menjadi jauh lebih mudah, praktis, cepat, dan dapat dijangkau oleh halayak luas. Lalu contoh bentuk dakwah yang memanfaatkan desain grafis itu seperti apa sih? Dan gimana ya cara pembuatannya? Nah, salah satu contoh yang bisa Ana ambil yang merupakan contoh yang sederhana adalah poster teman-teman, yang mana poster ini bisa menginformasikan isi pesan dengan cepat, bahkan dalam bilangan detik pesan pun dapat tersampaikan kepada halayak. Nah, poster ini biasanya memuat berupa tulisan atau gambar, atau mungkin bisa kombinasi dari keduanya. Nah teman-teman, poster ini biasanya dapat dijadikan sebagai media publikasi yang mana kental terhadap nuansa ajakan atau seruan. Nah kita nih ya sebagai generasi penerus dakwah, kita bisa mendesain atau mensiasati poster itu dengan mengubah isi pesannya dengan pesan-pesan dakwah yang kemudian kita publikasikan di platform media sosial. Akan tetapi teman-teman perlu diingat lagi bahwasanya proses pembuatan poster itu juga tidak boleh sembarangan, harus memenuhi kriteria desain yang baik. Apa sajakah itu? Yang pertama teman-teman, dari sebuah tema atau fokus poster harus sesuai dengan tujuan dakwah. Kemudian yang kedua, poster harus memiliki daya pengaruh yang kuat. Kemudian yang ketiga, isi poster ini harus konsisten teman-teman dengan nilai-nilai dakwah Islam. Kemudian yang keempat, komposisi objek desain harus imbang. Dan yang terakhir adalah tipografi atau tataran huruf ini juga harus menarik. Selanjutnya teman-teman, Ana mau berbagi nih cara untuk membuat poster dakwah sederhana menggunakan aplikasi Pixellab. Stay tune ya teman-teman, let's get start. Oke, yang pertama kita atur dulu ukurannya menjadi 4:5.
4000 banding 5000 agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih jelas. Kemudian teman-teman, kita atur backgroundnya, kita ubah menjadi warna hitam. Selanjutnya kita bisa menambahkan bahan untuk membuat poster, dan ini salah satu gambar yang udah aku remove background. Tempatkan tepat di tengah-tengah. Kita atur, kemudian kita beri inner shadow agar gambar ini terlihat lebih menyatu dengan background. Selanjutnya adalah membuat gradasi untuk menyatukan gambar bagian bawah dengan background. Kita atur warnanya, bagian bawah warna hitam, kemudian atasnya kita kasih transparan. Setelah itu kita tempatkan posisinya di tengah-tengah sehingga membuat gambar lebih menyatu dengan background. Setelah itu kita tambahkan teks yang akan kita masukkan. Kemudian bisa diatur untuk posisi dan juga font yang akan digunakan. Lanjut kita atur posisi spasinya antara huruf satu dengan lainnya. Kemudian kita letakkan di belakang gambar orangnya. Kemudian kita copy kata sendiri, kita ubah warnanya menjadi transparan, kemudian stroke-nya diatur menjadi 2, adalah gradient yang bagian atas warna putih, bagian bawah transparan. Kemudian kita buat lagi untuk di bawahnya, sama halnya caranya, cuman warnanya diubah, yang atas transparan, yang bawah warna putih. Dan jangan lupa untuk mengatur posisinya dan tepatkan di belakang gambar orangnya. Kemudian tambahkan teks baru, atur posisi dan juga font yang akan digunakan. Selebihnya, untuk menambahkan teks atau bahan pendukung poster dapat menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi contoh pembuatan poster sederhana yang bisa teman-teman terapkan untuk berdakwah setelah melihat video kali ini. Jika selama ini teman-teman hanya menjadi penonton atau penyimak berbagai dakwah di platform media sosial, yuk setelah ini mari kita terlibat langsung menjadi konten kreator yang aktif untuk mempublikasikan dakwahnya melalui media sosial, melalui desain grafis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.